Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medi Bangkit Saputra dengan nomor induk mahasiswa 1152 10048, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan dosen pengampu Dr. Andes Widiatmo Eko Putro, MA. Mata kuliah Public Speaking, tugas implementasi Public Speaking dalam penyampaian informasi di era digital dengan media sosial. Public speaking masih menjadi keterampilan yang sangat penting dalam membangun hubungan masyarakat yang kuat di era digital. Dengan interaksi kita semakin sering terjadi secara online, perlunya kembali mengolah kemampuan berbicara di depan umum meskipun tidak langsung berhadapan dengan massa. Kemampuan ini tetap menjadi kunci untuk berkomunikasi secara efektif. Terdapat cara yang cukup efektif digunakan pada era ini, yaitu melalui media sosial. Ada banyak situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya yang melayani tujuan yang berbeda untuk penyebaran informasinya. Konten pendidikan dan manfaat pemirsa. Karena bahasa tubuh berkontribusi 70% lebih banyak untuk berkomunikasi daripada kata-kata. Bahasa tubuh dan kesan pertama yang dibuat pada menit pertama percakapan sangat penting. Media pembelajaran seperti salah satu media sosialnya adalah TikTok. Sebagai media artistik di zaman modern ini, komunikasi digital sangat penting. Kecanggihan teknologi sangat dituntut sekaligus berkomunikasi secara langsung dalam tindakan Anda selama ini yang memanfaatkan teknologi jarak jauh. Adaptasi sangat penting. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kegiatan harus mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan, yang mencegah untuk dilakukannya secara alami. Orang-orang mulai mencoba menggunakan komunikasi virtual. Sebagai hasilnya, sebagian besar peserta mengalami perasaan aneh sebagai reaksi terhadap tugas digital yang sangat menantang ini. Hal ini disebabkan fakta bahwa setiap seseorang berbicara menggunakan bicara debat umum virtual tampak seolah-olah mereka berbicara ke benda mati seperti kamera, laptop, dan teleprompter, karena ketidakmampuan mereka untuk melihat audiens secara langsung, sehingga berakibat partisipan lupa terhadap konsep maupun ide dan kehilangan perhatian. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Pidato publik virtual antara lain: pertama, melakukan kontak mata dengan kamera sambil menghadap kamera. Komunikasi langsung dan berkomunikasi virtual serupa dalam banyak hal. Kita harus menjaga kontak mata dengan orang lain selama koneksi digital ini, baik itu kamera laptop atau ponsel yang menjadi lawan bicara di sini. Penonton dibandingkan dengan kamera, melihat ke dalam kamera menunjukkan rasa hormat kita kepada pemirsa. Nomor 2, kecepatan bicara dan artikulasi. Saat bercakap-cakap, penting untuk tetap memperhatikan kamera dan berlatih berbicara dengan jelas dan tepat untuk mencapai perubahan dengan artikulasi dan banyak belajar pidato. Wacana diucapkan dengan jelas dan temponya tidak terlalu cepat atau lambat. Beberapa hal ini penting untuk diingatkan karena ketika memberikan pidato di depan umum perlu diketahui berbeda gerakan nonverbal dalam gerakan monitor. Pembicara harus menyadari hal-hal berikut untuk menyampaikan pengetahuan menggunakan salah satu media sosial. Di sini saya mengambil contoh sebagai aplikasi TikTok, karena saya sering menggunakan TikTok. Pertama, materi yang jelas
Nah, materi yang jelas, penjelasan dan tujuan yang ringkas dan menawarkan pembelajaran yang efektif dan sederhana. Kedua, menyediakan visual, gambar, atau musik dan kemasan berkualitas untuk konten yang menarik. Dengan melakukan ini, topik tidak akan berulang. Selanjutnya, sederhana untuk dipahami, menggunakan bahasa yang didekati, lugas, dan tidak ambigu untuk memfasilitasi pemahaman orang lain. Terakhir, saat menampilkan konten ilmiah, dianggap jika menyertakan temuan penelitian atau analisis ahli di bidang studi, berbagai pertanyaan dari presentasi hingga mekanisme nilai. Adapun kendala yang akan diterima ketika selanjutnya, adapun kendala yang akan diterima ketika berbicara di depan kamera karena tak berbeda dengan kendala berbicara di depan umum secara langsung, seperti pertama, rasa tidak nyaman ketika berbicara di depan kamera. Meskipun kamera adalah benda mati, akan tetapi sensasi ini akan muncul. Jadi latihan rutin diperlukan agar mulai terbiasa. Kesulitan untuk mengukur emosi audiens, akan tetapi meskipun sulit melihat reaksi mereka secara langsung, bayangkan audiens ada di belakang kamera agar tidak lalu takut. Ketiga dan terakhir, gangguan teknis atau teknologi. Dengan begitu pastikan perangkat Anda dan koneksi internet berfungsi dengan baik. Sebelumnya, latihan teknis dan pemahaman tentang perangkat yang digunakan juga membantu. Nah, sudah kekurangan kendalanya. Selanjutnya ada di kelebihannya, biar kalian tidak takut dengan mencoba berbicara di depan kamera. Pertama, kelebihan yang didapat kalau kalian berbicara di depan kamera, public speaking di depan kamera, menghemat waktu dan biaya. Tidak perlu perjalanan fisik untuk berbicara di depan orang banyak. Menghemat waktu dan biaya. Nah, tidak perlu perjalanan fisik untuk berbicara di depan orang banyak, serta mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan. Kedua, fleksibel waktu dan lokasi. Bisa merekam konten kapanpun Anda mau, tanpa terikat oleh waktu atau lokasi tertentu. Ini memungkinkan untuk membangun materi yang berkualitas dan lebih baik. Selanjutnya dan terakhir, teman-teman, mengakses audiens secara luas. Dapat menjangkau audiens yang lebih besar secara global melalui platform online seperti TikTok, Instagram, atau platform media sosial. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak enak, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Sekian, terima kasih.